اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para anak-anak yang saya cinta dan banggakan, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangkaian thalabul ilmi kita di MTS Al-Hidayah yang kita cintai pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Nah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di mapel bimbingan baca Al-Quran yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum wakaf atau bacaan wakaf dalam Al-Quran. Sebagaimana kita telah pelajari bersama di materi-materi yang lalu tentang beberapa hukum tajwid, diantaranya hukum nun mati dan tanwin, kemudian hukum mim mati, kemudian hukum mat atau macam-macamnya mat, ya, dan alif lam qamariyah syamsiyah dan yang lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas tentang hukum wakaf dalam Al-Quran. Bisa kelihatan ini ya? Ya, baik, kita mulai saja. Jadi, hukum wakaf dalam Al-Quran. Tujuan kita mempelajari tentang hukum wakaf ini adalah, yaitu pertama supaya kita mengerti, ya, atau paham atau bisa memahami pengertian tentang hukum wakaf dalam Al-Quran. Nah, kemudian bisa mengetahui jenis-jenis wakaf dan cara penerapannya dalam Al-Quran. Kemudian bisa membaca, ya, Al-Quran dengan mempraktekkan langsung hukum wakaf tersebut. Itu tujuan kita mempelajari tentang hukum wakaf. Kemudian lanjut pada materi kita, yaitu tentang pengertian wakaf. Pengertian wakaf kalau kita lihat di sini, ya, wakaf adalah atau al-waqfu atau adalah jenis atau berhenti, jeda atau berhenti sejenak dalam membaca Al-Quran pada tempat yang dibolehkan sesuai dengan kaidah tertentu. Jadi pengertiannya wakaf yaitu jeda atau berhenti sejenak dalam membaca Al-Quran pada tempat yang diperbolehkan sesuai dengan kaidah tertentu. Yang kedua, tujuan dari wakaf adalah untuk memberi pemahaman yang jelas tentang makna ayat yang dibaca. Itu ya, jadi pengertian tentang wakaf. Kemudian macam-macam wakaf. Nah, di sini ada kurang lebih ada 4 macam. Yang pertama wakaf tamyiz, yang kedua wakaf ibtida, yang ketiga wakaf adi, yang keempat wakaf lazim. Nah, wakaf tamyiz atau tepat dan terpisah. Maksudnya wakaf yang dilakukan pada kalimat yang terpisah, ya, namun masih memiliki hubungan makna yang jelas. Contohnya wakaf antara kata alhamdulillah dan rabbil alamin, ya, itu contohnya. Kemudian wakaf ibtidah atau dimulai, wakaf yang dimulai pada awal ayat atau kalimat baru. Contoh di awal surat atau setelah basmalah, itu ya. Kemudian yang ketiga wakaf adi, ya, ini biasa. Ini wakaf yang tidak mengubah makna kalimat, ya, dilakukan tanpa mengubah struktur kalimat. Contohnya wakaf di akhir kalimat yang sudah lengkap.
Kemudian yang keempat, wakaf lazim atau kewajiban atau wajib berhenti yang mempengaruhi makna kalimat atau ayat sehingga harus berhenti di tempat tersebut. Contoh, wakaf yang sangat dianjurkan untuk menghentikan bacaan. Nah, itulah 4 pengertian dari macam-macam wakaf. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya. Contoh wakaf. Nah, yang pertama wakaf tamyiz itu kita bisa ambil contoh pada surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu contohnya. Wakaf dapat dilakukan setelah basmalah. Misalkan setelah basmalah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua wakaf ibtidah. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 1 misalkan. Ya. Contohnya Alif Lam Mim. Tuh. Kemudian yang ketiga wakaf adi. Ini surat bisa kita ambil contohnya pada surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Dan yang keempat wakaf lazim. Ini kita ambil contoh surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, ini contoh-contoh dari wakaf. Untuk yang lainnya nanti kita bisa ambil di ayat-ayat yang lain. Kemudian ada pertanyaan, misalkan kenapa wakaf itu penting? Nah, setidaknya jawabannya yang pertama, ya kenapa wakaf itu penting? Yang pertama memahami makna ayat, karena wakaf membantu kita dalam membaca Al-Quran untuk lebih memahami makna setiap ayat, karena tidak ada makna yang kabur atau buyar atau ambiar. Kemudian yang kedua, yakni tajwid yang benar. Jadi ketika kita mempraktikkan wakaf atau membaca Al-Quran dengan wakaf, berarti menghentikan bacaan pada ayat atau pada tempat yang tepat sesuai dengan kaidah tajwid membaca. Ya, kaidah tajwid membantu melestarikan bacaan yang benar dan indah. Kemudian yang ketiga, memelihara keutuhan makna. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan wakaf, maka maknanya menjadi sempurna sesuai yang ditentukan dari Al-Quran. Wakaf yang tepat memelihara makna asli dari ayat yang dibaca tanpa merubah pesan yang terkandung di dalamnya. Gitu ya. Ya, kemudian tips membaca wakaf dengan benar. Ya, setidaknya ada 4 ya, tips membaca wakaf dengan benar. Yang pertama, kenali tempat-tempat wakaf yang dibolehkan dengan memperhatikan tanda wakaf, misalnya simbol titik atau garis di Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua, jangan berhenti sembarangan pada ayat yang tidak diperbolehkan untuk berhenti karena bisa mengubah makna. Yang ketiga, mempraktekkan dengan membaca ayat Al-Quran secara pelan-pelan untuk memahami di mana tempat wakaf yang benar. Kemudian yang keempat, latih diri secara rutin dengan membaca Al-Quran dengan wakaf yang benar dan tajwid yang tepat. Nah, kemudian kita latihan membaca wakaf. Nanti contohnya di surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 255. Nah, kita ambil contoh dulu. Kita coba lihat di video ya. Sebentar saya akan tampilkan. Kita berhenti di sini dan setelah itu kita teruskan saja tanpa mengulang ke belakangnya. Oke, dalam yang ini kita berhenti, dan setelah itu kita teruskan saja. Itu untuk tanda wakaf ini. Yang kedua ini tanda qala. Maksudnya kita sebaiknya berhenti. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Jadi qala ini kalau sudah adalah saya akan berhenti. Ya baik, itu tadi beberapa contoh yang bisa kita lihat ya di video. Nah, kemudian coba kita praktekkan baca Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi yang biasa disebut ayat kursi. Dan nah, dilihat di situ kita baca sama-sama ya. Nanti
Bisa dilihat dari sini ya. Atau dibaca di Al-Qur'annya. Baik. Kita baca sama-sama ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, kalau kita lihat di situ ada beberapa tanda wakaf. Nah, lihat di sini ada beberapa tanda wakaf, di antaranya wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu boleh berhenti atau terus. Jadi kalau ketemu tanda wakaf jim atau jaiz, maka boleh berhenti membacanya atau terus. Nah, di situ ada qayyum itu jaiz, kemudian naum itu jaiz. Kemudian di situ ada fil ardh. Nah, ini fil ardh dengan tanda qala ini wajib untuk berhenti, wakaf tam atau wakaf sempurna. Jadi kalau berhenti di situ ya dianjurkan untuk berhenti. Nah, kemudian di situ ada lagi jaiz, kemudian ada sholah itu dia boleh berhenti atau terus. Jadi wa ma khalfahum atau terus wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dia berhentinya di jaiz. Kemudian ada lagi tuh wal ar itu sholat, ada jaiz, dan terakhir dari wakaf tam atau wakaf sempurna biasanya di nomor ayat. Sampai sini bisa dipahami ya tentang apa itu tanda-tanda wakaf dan lain-lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini yang mau ditanyakan sekalian? Ya. Jadi kesimpulannya wakaf adalah berhenti atau jeda dalam membaca Al-Quran dengan tujuan untuk memperjelas makna dan memperindah bacaan. Ada beberapa jenis wakaf ya, diantaranya itu wakaf yang perlu dipahami seperti wakaf tamyiz, ibtida, anti, dan lazim. Wakaf yang benar akan memudahkan pemahaman dan menjaga keutuhan makna dalam membacaan Al-Quran. Kemudian tugasnya untuk kalian semua ya cari contoh wakaf dalam beberapa surat Al-Quran dan latihlah untuk membaca dengan memperhatikan tempat wakaf yang benar. Kemudian presentasikan hasilnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Itu saja ya. Insya Allah apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, ada pertanyaan sekali lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka saya cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.